Kemudian fitur ketiga ada PPOB di bawahnya. Nah, Bapak Ibu, PPOB ini tadi yang tadi kita sampaikan bahwa Bapak Ibu bisa isi pulsa, token listrik dan lain-lain, bayar tagihan dan lain-lain. Nah, di sini kelihatan saldo ada 4.900. Dari mana saldo ini? Ya, Bapak Ibu bisa cek di dashboard. Jadi di sini total komisi 49.500 ini adalah masih dari komisi gotong royong, yang mana total komisi yang diterima kotor gitu ya 49.500, bersih 44.100. Kenapa? Karena 10%-nya pindah ke dompet. Nah, jadi dompet ini bisa digunakan untuk PPOB, cuman pindah dompet. Ini bisa Bapak Ibu tarik cash gitu ya, yang di dompet bisa ditransaksikan untuk PPOB. Nah, jika saldo dompet kita kurang untuk transaksi, Bapak Ibu bisa request deposit. Masukkan nominalnya tanpa titik, tanpa spasi. Jadi kalau deposit 100.000, ketika ya 100 tanpa titik, tanpa spasi. 100, nolnya 3. Tanpa titik, tanpa spasi. Kemudian klik proses, maka nanti ada notifikasi transfer ke rekening BCA, PT Bina Bersama Niaga Digital sesuai kode unik, karena otomatis, jadi nggak perlu Bapak Ibu konfirmasi. Jika laporan dari BCA masuk ke kita, otomatis saldonya akan nambah. Nah, ini dia cara deposit, dan di sampingnya ada komisi. Nah, komisi ini adalah komisi dari PPOB. Jadi kalau jaringan kita yang kita sponsori melakukan pengisian pulsa, kita akan dapat royaltinya tadi, yang seperti di tabel tadi. Dan ini real time juga ada di Telegram. Jadi kita bisa pantau tuh. Oh, si Fulan dapat sekian, dapat 70, dapat 100. Nah, ini nanti rinciannya di sini. Nah, ini dia fitur PPOB, cara deposit. Kemudian cara transaksinya gimana? Bapak Ibu bisa transaksi semua ini. Misalnya isi pulsa gitu ya. Isi pulsa, pilih pulsa apa gitu ya, nominalnya kelihatan di sini. Kemudian nomor HP-nya. Kemudian token transaksi. Token transaksi ini adalah password keamanan kedua. Jadi password pertama itu password untuk login. Password kedua adalah token transaksi. Nah, ini ya penting ya, karena Bapak Ibu deposit misalnya 500.000, ada orang yang bisa login di akun Bapak Ibu, belum dirubah passwordnya atau ketahuan passwordnya bisa login gitu ya. Nah, kalau dia tidak tahu token transaksi, maka saldo PPOB nggak bisa digeser. Nah, ini fungsi dari token transaksi, karena saldo PPOB itu lebih gampang keluar dibanding saldo bonus. Karena saldo bonus kalau request kan harus diproses lewat admin kan gitu. Nah, kalau saldo PPOB itu sangat riskan gitu ya. Makanya kita tambahkan token transaksi. Token transaksi ini bisa didapat dari mana? Saat Bapak Ibu buka pertama, belum ada token, Bapak Ibu klik tombol merah di bawah, request token transaksi. Maka akan terkirim token transaksi yang random. Nah, Bapak Ibu bisa rubah passwordnya di profil. Karena di profil Bapak Ibu bisa lihat di sini ada password untuk login, di sini ada token transaksi. Silakan ganti token transaksi di sini. Nah, itu dia cara untuk transaksi. Jadi jangan salah, karena kalau token transaksinya salah, maka akan ditolak. Nah, jadi silakan isi pilihan paket pulsanya berapa, isi nomor HP-nya berapa, kemudian masukkan kode pengamannya. Jika diklik proses, maka laporannya akan muncul di sini. Nah, ini dia cara transaksi PPOB. Semua sama caranya. Misalnya kita mau pakai internet, sama. Isi password pengaman, masukkan nomor HP tanpa spasi, tanpa titik. Jadi 08 tanpa ada spasi tengahnya atau tanpa garis tengah itu tanpa spasi. Jadi langsung aja. Ini cara mengisi sama. Kemudian kayak token listrik, Bapak Ibu bisa isi juga token listrik, pilih paket token berapa gitu ya. Kemudian masukkan nomor meter PLN.
di ada dia nomor PLN-nya berapa, kemudian masukkan nomor WA pembeli, tetangga atau siapapun gitu ya. Kenapa? Karena nanti serial number-nya itu dikirim ke nomor WA pembeli. Jadi Bapak Ibu nggak perlu sibuk ngasih nomor lagi, tokennya berapa supaya dimasukkan ke meterannya, nggak perlu. Kemudian klik proses. Ini pilihannya bisa transaksi ke 1, ke 2. Kalau dia baru sekali dalam 1 hari 1. Kalau dia mau 2 kali nanti nomor 2 gitu ya. Nah, token transaksi dia butuh lagi. Jadi semua transaksi PPOB itu butuh token transaksi karena itu menyangkut keamanan dana Bapak Ibu yang ada di PPOB. Nah, itu dia proses PPOB. Kemudian untuk tagihan Bapak Ibu, saat ini tagihan udah bisa berfungsi. Pasca PLN bulanan, isi ulang Telkom meliputi telepon rumah ataupun IndiHome. Kemudian pulsa pasca bayar Halo sama Indosat, BPJS bisa masuk. Caranya sama, masukkan ID pelanggan, masukkan WA pembeli. Bedanya di tagihan itu dia tidak butuh saldo pulsa dulu, saldo PPOB dulu. Kenapa? Karena sistem akan ngecek berapa tagihan kita. Jadi kalau Bapak Ibu masukkan nomor ID, nomor WA, sistem akan mengecek dulu tagihannya berapa. Jadi misalnya mau bayar IndiHome gitu ya, masukkan ID-nya, masukkan nomor WA, proses, nanti ada notifikasi, transaksi Anda sedang diproses, tunggu laporan berikut. Nanti setelah berhasil datanya didapat dari provider, maka Bapak Ibu dapat notifikasi. Kemudian di halaman ini nanti muncul detailnya. Kalau Bapak Ibu mau bayar, ada klik bayar, maka password sama saldo akan dipotong. Nah, itu jadi prosesnya nggak langsung diproses, tapi sistem akan ngecek dulu berapa tagihannya. Tagihan Bapak Ibu itu berapa, jadi bisa diproses setelah setuju, ketahuan saldo apanya berapa, tagihannya baru diproses. Jadi nggak langsung gitu ya, jadi Bapak Ibu request dulu, ngecek berapa tagihannya, baru bayar. Kalaupun saldonya belum cukup, nggak apa-apa, cek aja dulu. Setelah ketahuan, baru deposit. Nah, itu dia tahapan untuk tagihan. Sama, semua tagihan sama. Jadi nggak perlu deposit dulu karena kita belum tahu gitu ya. Misalnya mau bayar Halo atau IndiHome misalnya, masukkan nomor IndiHome, masukkan nomor WA, nanti sistem akan ngabarin. Tagihan Telkom, nomor pelanggan sekian, total sekian. Nah, begitu udah Bapak Ibu setujui, saldonya ada, klik bayar. Maka akan diproses, nanti ada notifikasi untuk status Bapak Ibu untuk ID tadi. Nah, ini akan terus kita sempurnakan. PDAM, asuransi, SP, kartu kredit, multi finance, TV berbayar, gas, PGN ini akan segera kita sempurnakan. Tapi per hari ini 4 di atas ini udah bisa digunakan. Kemudian game juga nanti kita tambah karena sekarang zamannya game online ya. Nah, itu juga ada fiturnya, termasuk e-tol, pengisian e-tol juga nanti coba kita tambahkan. Mungkin itu Bapak Ibu fitur-fitur yang bisa saya sampaikan di menu member area.